Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Renaldi dengan NIM P31 2020 02303. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai desain sistem Adaptive e-learning subsystem kuesioner untuk mata kuliah Software Engineering. Untuk deskripsi subsistemnya sendiri, dalam perangkat lunak Adaptive e-learning ini dapat diterapkan sebuah subsistem untuk melakukan penilaian atas kinerja dari pengajar atau dosen. Subsistem penilaian yang diberikan ini akan menerapkan kuesioner kepada mahasiswa yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kinerja dosen selama mengajar. Pertanyaan yang diberikan berupa pilihan ganda, sehingga mahasiswa hanya perlu memilih salah satu dari pilihan yang telah diberikan. Dari jawaban yang diberikan mahasiswa akan didapatkan sebuah nilai yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana kinerja dosen selama proses belajar mengajar dilakukan. Untuk desain subsistemnya sendiri, dari subsistem kuesioner ini terdapat beberapa halaman, yaitu yang pertama halaman kategori kuesioner, halaman data kuesioner, yang ketiga halaman list pertanyaan kuesioner, halaman untuk melakukan kuesioner, dan yang terakhir halaman untuk melihat hasil kuesioner itu sendiri. Untuk desain sistem ini dilakukan menggunakan aplikasi mockup, yaitu Balsamiq Mockup 3 seperti ini. Terdapat beberapa halaman yang dibuat. Dari yang pertama ini ada halaman kategori kuesioner. Dari dasarannya menggunakan web tentu saja, menyesuaikan dengan sistem adaptive learning-nya. Lalu setelah itu diberikan sebuah tabel untuk menampung data dari database yang terdiri dari ID, nama, bobot, dan atribut menyesuaikan dari database yang ada. Lalu ada juga tombol untuk melakukan penambahan kategori kuesioner. Selain kategori ini terdapat juga halaman penambahan kuesioner. Ini dilakukan untuk menambah kategori kuesioner baru. Selain halaman kuesioner, terdapat halaman untuk melihat data kuesioner yang sama menggunakan tabel juga yang berisi ID, user ID yang melakukan kuesioner atau user mahasiswanya. Terus ada ID lecturer ID, dosen yang dinilai, ada answer jawaban, ada juga kuesioner ID. Selain itu ada juga halaman untuk melihat list pertanyaan kuesionernya seperti ini. Terdapat tabel yang sama seperti sebelumnya, yaitu ID, kuesioner kategori ID, pertanyaan yang diberikan, dan nilai dari masing-masing jawaban. Untuk pilihan pertama itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, untuk membuat pertanyaan tersebut terdapat halaman create list kuesioner atau create pertanyaan kuesioner. Terdiri dari beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ada kuesioner kategori ID, yaitu memilih pertanyaan itu termasuk kategori yang mana, langsung ada memasukkan pertanyaan dan memasukkan masing-masing nilainya. Lalu ada input kuesioner, ini untuk melakukan kuesioner yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang perlu dilakukan adalah memilih dosennya dulu, setelah itu mengisi pertanyaan yang sudah ada. Lalu ada halaman untuk memulai kuesioner. Sebelum halaman ini tadi dimulai dari halaman untuk input kuesioner. Setelah dipencet tombol start, maka akan muncul halaman ini. Setelah itu yang terakhir ada halaman result kuesioner. Ini untuk melihat bagaimana hasil dari kuesioner yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, itu tadi beberapa desain dari halaman subsistem kuesioner yang telah dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.